Saudara, saat pujian tadi disampaikan tentang yang terakhir, show me your face ya. Saya teringat akan apa yang saya alami, saudara. Kalau saat ini saudara dan saya masih tetap bisa ada di tempat ini, itu semua karena anugerah. Sungguh ya. Saya teringat akan peristiwa yang ada dalam hidup saya. Pada suatu saat saya mengalami sesuatu yang saya tidak salah ya. Saya merasa diri saya tidak bersalah. Dan saya sungguh-sungguh dipojokkan gitu ya. Sehingga saya tuh nggak bisa ngerti, dan saya tidak mau mengaku salah disebabkan karena saya ngerasa saya tidak salah gitu. Dan orang yang melakukan itu adalah orang yang lebih tinggi dari saya, menurut saya. Levelnya lebih tinggi, rohaninya lebih tinggi ya. Saya akan beritahukan sedikit ya saudara. Pada masa itu adalah masa di mana saya masih bernaung di dalam salah satu gereja. Belum ada persekutuan, sudah ada persekutuan tapi belum ada seperti sekarang ini ya. Belum ada gracia saat itu. Benar-benar saat pujian tadi saya itu diingatkan oleh Tuhan. Oh Tuhan, kalau bukan karena Engkau, gak mungkin semua itu bisa terjadi. Gak mungkin saya bisa menerima akan segala sesuatu. Saat itu saya masih berjemaat di satu gereja. Dan kami mengadakan persekutuan. Lalu otomatis gereja itu tidak senang dengan saya membuat persekutuan itu. Tuhan memberikan kepercayaan untuk membuat persekutuan di Kota Sion. Dengan berjalannya waktu, sampai suatu saat saya didatangi sama pendetanya, majelisnya dengan satu grup yang banyak dah ya, datang ke rumah saya. Saya tidak tahu bahwa mereka akan memarahi saya. Dan saya pikir wah, saya dibesuk sama pendeta saya. Jadi senang sekali. Bukan pendeta satu, pendeta 3 saudara. Dan beberapa majelisnya datang, kira saya mau membesuk. Ya, kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya mengatakan begini. Ibu tuh merasa nggak bahwa ibu itu sebagai anggota gereja kami? Saya bilang iya. Belajar patuh nggak sama gereja kami? Ya saya bilang selama semuanya sesuai sama firman Tuhan ya saya akan patuh. Saya bilang. Lalu mereka mengatakan begini. Kami tidak setuju ibu membuat persekutuan. Ibu mau menyerahkan persekutuan ini ke gereja atau tidak? Kalau tidak, silahkan pilih. Gitu. Mau tetap di gereja kami atau ibu mau keluar? Saudara, saat saya dikatakan begitu, saya melongo, saudara. Lalu akhirnya timbullah yang dinamakan harga diri. Nah ini loh yang membuat kita itu suka tidak mau minta maaf, itu karena harga diri saudara ya. Saya merasakan ini orang kok aneh gitu. Pendeta lagi yang saya rasakan dia punya rohani lebih tinggi dari saya. Lalu saya mengatakan gini, Pak, terserahlah sama Bapak. Bapak mau keluarkan saya boleh. Tapi saya tidak akan mau keluar kalau saya untuk saya pribadi. Tapi kalau Bapak mau keluarkan, silahkan keluarkan saya. Umumkan di gereja bahwa saya dikeluarkan karena saya di rumah saya ada persekutuan. Nah, lalu pendeta satunya ngomong, jangan keras-keras gitu. Terus 2 pendeta ini menghibur saya. Ini pendeta satunya rada keras, yang 2 rada menghibur saya. Sampai pulang gak ada jalan keluar. Mereka pulang. Saudara, kalau mau tahu hati saya saat itu marah besar ya. Betul-betul saya marah ya. Saya ngomong
sama suami saya. Jadi bagaimana sekarang? Karena saat itu suami saya jadi majelis gereja, saudara. Itu bagaimana itu, saya bilang. Saya mengucap syukur punya suami itu sangat baik dan pendiam. Ya, begitu melihat istrinya ngebu-ngebu dengan rada marah sama pendetanya, itu sepatah kata suami saya gak marahin saya, tapi juga tidak membela saya, diam dianya. Ya sekarang begini saudara, kalau kita lagi ngobrol ya, terus perkataan kita tuh tidak dijawab, terus kita mau apa? Mau ngomong terus? Ya enggak dong. Jadi saya akhirnya diem. Terus satu perkataan suami saya, wis, kamu masuk kamar doa dan kamu doa. Luar biasa. Itu perkataannya. Kamu masuk kamar doa, kamu doa. Saudara, itu yang dikatakan suami saya. Saya jadi diam. Saya jadi diam dan akhirnya itu sudah rada malam ya. Jadi akhirnya saya ya udah saya bilang. Jadi saya masuk kamar doa, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya masuk kamar doa, saya ngoceh sama Tuhan, seperti saya ngoceh sama suami saya. Ya. Saya cerita segala macam, ini pendeta kok begini, pendeta kok begini, dia kok tidak menaungin akan saya sebagai seorang anggotanya. Pendeta apa kayak begitu? Waduh, wis panjang lebar. Itu ngomong sama Tuhan loh, bukan ngomong sama manusia saya. Terus ngoceh. Ya. Saya nggak dijawab sama Tuhan. Sampai Paul selesai ngomongnya, sudah ngocehnya sudah selesai, omongan saya sudah selesai. Hanya satu perkataan yang membuat saya bertobat. Apa? Dia menunjukkan wajahnya dan dia katakan, sudah, itu Tuhan kita. Ya. Tuhan gak ngomong, oh iya nak, kamu memang benar, dia salah. Tidak. Dia nunjukkan wajahnya dan menunjukkan akan tangan dan kakinya yang berlubang paku. Dan dia hanya katakan satu perkataan, sudah. Hanya satu perkataan yang dikatakan kepada saya, sudah. Itu membuat hati saya runtuh. Itu membuat saya nangis. Itu yang membuat saya tidak bisa berkata-kata sepatah kata pun. Saya tunduk. Saya nangis, saya minta ampun. Saudara, kalau kita masih tetap dapat bertahan, itu karena wajahnya dia yang penuh dengan kasih, yang mau mengampuni, yang sangat mengerti keadaan kita. Saya mendorong saudara, jangan suka seperti saya. Suka tidak puas, ya. Suka merasa diri saya itu benar. Suka menghakimi. Sampai pada saat itu saya mengatakan begini sama Tuhan, Tuhan, kalau orang lain menghina saya, ya, aku masih bisa maafin. Tapi kalau pendeta saya yang ngomong kayak gitu, gak pantas dia. Kan dianya harusnya itu kan menaungi saya. Kenapa kok dia seperti itu, menghakimi saya sampai seperti itu? Banyak perkara saudara yang kita hadapi saat ini. Selalu merasa diri kita benar dan orang lain salah. Tapi pujian tadi benar-benar mengingatkan saya dengan peristiwa sekian puluh tahun yang lalu. Bahwa pandangan matanya, wajahnya, ya, yang membuat kita bisa runtuh. Gak ada kasih seperti dia. Gak ada orang bisa mengerti seperti dia. Saudara, dan Tuhan sungguh mengatakan,
Saudara, saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku minta maaf. Aku ngerti aku salah, tapi aku belum bisa ngampuni. Terus terang saya katakan begitu. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh, saya mau bertobat. Ya. Saya 3 bulan puasa, saudara, hanya untuk mencabut itu semua. Tapi 3 bulan itu tidak membuat saya langsung mau minta maaf, saudara. Ya. Sampai pada titik terakhir dari puasa saya, Tuhan katakan gini, kalau engkau tidak bisa mengampuni, kau tidak jadi muridku. Kalau engkau tidak mau taat kepada firman Tuhan, engkau tidak jadi muridku. Lalu saya katakan, Tuhan, terima kasih untuk teguran ini. Kamu gak bisa masuk surga. Aduh, takut saya, saudara. Takut. Itu yang membuat saya bilang, Tuhan, aku mau mengampuni, aku mau mengampuni. Tapi ngomong mengampuni itu tidak mudah loh, saudara. Saya mau sampaikan, pengampunan itu tidak mudah. Kita bisa keluar dari bibir mulut kita, tapi hati kita tuh gak bisa untuk mengatakan benar-benar jujur luar dalam kita mengampuni. Hanya karena anugerah Tuhan, saudara dan saya akan bisa mengampuni. Sampai saya katakan, Tuhan, minggu ini aku gak mau ke gereja. Tuhan bilang gak bisa, harus ke gereja. Saya ke gereja. Saudara tahu, kalau saya mau ke gereja, di gereja saya itu dulunya kan selalu ada warta gereja ya. Di situ sudah dikasih tahu kebaktian 1 siapa yang khotbah, kebaktian 2 siapa yang khotbah, kebaktian 3 siapa yang khotbah. Kalau pendeta itu yang khotbah di kebaktian 1, saya ke kebaktian kedua. Kalau dia khotbah di bagian kedua, saya ke gereja pada kebaktian pertama. Gak mau ketemu, masih sakit. Sudah puasa 3 bulan. Sudah minta ampun sama Tuhan, sudah mau ngampuni, tapi buat ketemu tidak mau. Itu terus berjalan sampai suatu saat itu Tuhan maksakan saya harus ke gereja di mana dia khotbah. Khotbahnya, saudara, selalu nyerang saya gitu, nyerang persekutuan, nyerang. Ya saya pikir, ya mau ke gereja aku diserang terus, ngapain nggak dapat berkat? Tapi Tuhan katakan, kamu harus ke gereja. Dengerin. Aduh, itu berat sekali, sangat berat. Tapi saya mau nurut, tapi hati saya nggak bisa. Sampai suatu saat, gereja itu kan suka ada, di situ ada pintu, di belakang ada pintu. Saya lihat dia selalu, Pak pendetanya kan selalu duduk di depan tuh salam-salaman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya nggak mau saya salaman. Ya. Saudara, sampai seperti itu jeleknya saya. Sampai Tuhan mengatakan lagi, kamu harus di depan, kamu harus salaman. Saya nurut, saudara. Ya akhirnya saya salaman. Dia cengar-cengir aja pendeta saya ya. Tapi saya, aduh, hati saya sudah benar-benar nggak bisa. Dasar cengar-cengir aja, kamu nyakitin hati saya gitu loh. Masih keras, saudara ya. Sampai suatu saat Tuhan mengatakan, batas waktu. Kalau kau tidak bisa sungguh-sungguh tulus, engkau tidak bisa dan tidak jadi muridku. Itu yang membuat saya takut ancaman itu, saudara. Saya terus berdoa dan sampai saya betul-betul bisa mengampuni. Itu bukan saya, Roh Kudus ya. Roh Kudus yang sanggup mencabut semuanya sampai benar-benar lepas, saudara. Sesudah selesai semuanya, saudara, tiba-tiba suatu saat ada pengumuman, pendeta itu mau dipindah ke tempat pelayanan di kota lain. Saya bilang, kok dipindah ya Tuhan? Sesudah selesai dia dipindah. Lalu saya katakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kasih berkat
kasih berkat. Saudara, saya kasih amplop berkat yang cukup besar. Saya kasih parcel yang besar. Dan Tuhan katakan, kamu harus datang sendiri ke rumahnya. Saudara, saya datang sendiri ke rumahnya, ketok pintu ya. Saya bilang, Pak, saya dengar bapaknya mau pindah ya. Saya bilang, oh iya Bu Nani. Ya, terus kita ngobrol-ngobrol. Jadi benar-benar saya sudah lepas. Saya sudah nggak ngomong cengar-cengir, enggak. Saya sudah baik sama dia ya. Saya sudah bisa bersalaman dengan dia ya. Saya kasih berkat yang besar, saya kasih parcel gitu. Wah, dia merasa senang sekali, saudara. Ya, rasanya sudah beres, ya, sudah beres. Selesai semuanya, saya bilang, Pak, saya pamit pulang. Ibunya di mana dan sebagainya. Kita ngobrol baik. Tapi tulus hati saya, sungguh hati saya tulus dan benar-benar lepas dari semuanya, saudara. Itu saya pulang, saya bilang sama suami saya, iku pendeta ini mau dipindah, iya, dipindah ke Jakarta katanya. Oh ya. Terus kamu gimana? Saya tadi ke sana loh, nak tak kasih ini. Kok kamu nggak ngajak saya? Dari kantor sayanya, jadi terus ke sana, rumahnya deket kantor. Saya bilang, wis lah, gak apa-apa. Tapi kamu benar tulus. Saya benar tulus. Saya benar tulus. Saya benar-benar mau memaafkan dan melepaskan semuanya. Saudara, pengampunan tidaklah hal yang mudah ya. Hanya karena show me your face ya. Hanya dengan memandang wajahnya, dengan memberikan kasih yang luar biasa dari Tuhan yang masuk dalam hidup kita, itu yang membuat kita bisa berubah ya. Hari ini be a winner ya. Saudara, hari ini kita benar-benar mau katakan, Tuhan, aku mau jadi pemenang, Pemenang perkara apa, saudara? Kita harus tahu pemenang itu dalam segala perkara ya. Ini ada satu ayat yang saya tadi pagi baru dapat dan tidak ada di PowerPoint. Tolong ditayangkan Galatia 5 mulai dari ayat yang ke-16. Tolong ditayangkan Galatia 5 ayat 16 dan seterusnya sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan gini. Maksudku ialah, ini nasihat Rasul Paulus, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, benar-benar tadi pagi Tuhan banyak bicara dengan saya. Saya nggak tahu ada pujian dan penyembahannya seperti tadi kita alami ya. Nasihat Rasul Paulus mengatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Seperti kesaksian saya tadi ya, jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau hukum Taurat adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu ditampar pipi kiri, kamu tampar pipi kanan dan kiri. Itu hukum Taurat ya. Harus membalas. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Itu termasuk keinginan daging. Iri hati, amarah, termasuk yang ada di dalam hidup saya. Mementingkan diri sendiri, termasuk yang tadi saya sampaikan. Percideraan dan roh pemecah, itu semua sering ada, yaitu keinginan daging. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Berarti bisa masuk surga enggak? Enggak bisa kan? Persis seperti yang Tuhan katakan. Kamu melakukan semua itu, kamu tidak dapat mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Saudara, hari ini Tuhan katakan be a winner ya. Kita harus dapat mengalahkan semuanya itu, baik kemarahan, ketidaksabaran. Saudara, hampir semua anak kecil, orang tua, dewasa itu gak sabar. Anak yang masih kecil, bayi pun sering tidak sabar. Saudara pernah lihat nggak? Anak yang masih baby nih, masih baby, dianya itu lapar, pengen minum susu. Mamanya baru bikin susu. Sabar ya nak, sabar ya, mama bikin susu. Nangis, sabar, nangis, sabar, tetap nangis. Itu menandakan dia nggak sabar kan? Sabar itu dari kecil mulat juga sudah ada sabar. Dan kebanyakan yang namanya kurang sabar itu melanda semuanya. Saudara, kalau hari ini saya khotbah mengenai be a winner, bukan berarti saya menjadi orang yang sabar, gak pernah marah, gak pernah tersinggung. Bukan, saya pun harus belajar. Kalau saudara katakan, tapi Ibu Nani kan sudah menang kemarin itu. Kemarin menang, belum tentu. Sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang jam saya bisa menang lagi. Kemenangan, be a winner itu setiap saat dan waktu. Hari ini menang, besok belum tentu menang. Oleh karena itu belajar dari Roh Kudus setiap kali. Minta kekuatan dan dikatakan hendaklah engkau hidup di dalam roh, jangan di dalam daging. Kenapa? Karena setiap kali kita mengalami perkara-perkara yang gak enak benar. Dan kita harus mengambil pilihan. Mau kalah atau mau menang. Saya berdoa biar hari ini kita menjadi pemenang-pemenang dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Menaklukkan emosi saudara, itu tidak mudah. Betul. Seringkali kalau mendengar perkara-perkara yang gak enak itu kepengaruh banget. Dan harus menang terhadap emosi. Ya. Selain itu keserakahan, cinta uang, mamon, ya, itu perlu ditaklukkan. Ya. Seneng barang mewah, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau itu menjadi ikatan, Tuhan gak suka. Hobi boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau itu menjadi ikatan, itu sudah mamon. Ya. Main game boleh enggak? Oma, ya boleh. Zaman sekarang anak gak ada yang gak main game. Ya. Kemarin kita pergi bersama-sama dengan ada anak-anak muda itu. Saya lihat makan bawa HP. Terus kalau sudah gitu nyari colokan lagi, cari. Ngapain ya nyari colokan? Ya baterainya habis. Ya terus-terusan gini. Ya. Boleh main game boleh. Bukannya nggak boleh. Tapi jangan terikat. Ya. Kalau sudah terikat kamu harus tahu. Aku harus menjadi pemenang. Amin. Biar semua anak-anak muda yang ada di tempat ini dengar tuh ya, harus jadi pemenang ya, harus bisa menang ya, harus bisa menang. Hari ini kita belajar gimana ini caranya supaya bisa menang. Yang pertama, belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Kita harus tahu, aku gak sanggup, aku gak bisa ya. Untuk lepas itu gak bisa. Tapi perkara yang Tuhan bisa lakukan, yang kita tidak bisa, kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Saudara, sebenarnya kalau orang mau mengandalkan Tuhan, itu sebab kita merasakan bahwa kita tidak mampu, benar nggak?
Saudara mengandalkan seseorang itu disebabkan karena saudara merasa saudara tidak mampu. Betul? Saudara kalau lagi berdiri sini, kita pegangan di sini. Kenapa? Aku udah mampu nih, makanya aku pegangan. Karena merasa tidak mampu, kita harus punya pegangan. Yang pertama, kita harus merasa, Tuhan, aku tidak mampu. Aku nggak bisa lepas dari semuanya. Aku nggak bisa menjadi pemenang. Tapi Engkau mengajar aku harus jadi pemenang. Gimana caranya? Mengandalkan Engkau. Artinya gantung sama Engkau. Aku sudah nggak bisa, Tuhan. Aku sudah usaha bagaimanapun juga nggak bisa. Tapi aku mau gantung kepadamu. Mengandalkan Tuhan. Itu yang membuat saudara dan saya bisa menjadi pemenang. Menjadi pemenang bukan karena saudara, tapi ada roh Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Dengan pertolongan Roh Kudus itu yang membuat saudara dan saya pasti bisa menjadi pemenang. Amin. Bisa menjadi pemenang. Mau jadi pemenang. Mau jadi pemenang. Ayo kita belajar hari ini. Ngandalkan Tuhan. Jangan ngandalkan kekuatan sendiri. Kesaksian itu tadi saya katakan, saudara, tidak mampu ya. Itu kan barang kecil kan memaafkan. Tapi tidak gampang untuk memaafkan ya. Karena mengandalkan Tuhan. Saudara, kita akan belajar dari apa yang dialami oleh Musa. Kita baca dalam Keluaran 33 mulai dari ayat 5. Ini cerita tentang bangsa Israel yang ngeselkan hatinya Musa. Musa itu sampai aduh gitu loh. Kalau melihat bangsa Israel. Dia dipimpin, dikeluarkan ya. Terus sudah diomong pada saat itu. Nih, Tuhan itu bicara sama saya, kata Musa. Aku harus ke gunung untuk mendapatkan 10 perintah Allah ya. Kamu di sini nungguin saya. Ada Harun, ada Miriam. Ayo kamunya nanti bisa. Apa-apa tanya sama mereka. Aku mau pergi ke sana. Pasti aku balik. Jangan nakal ya, jangan nakal. Kan sering kali kita orang tua kan ngomong gitu. Ini papa mama mau pergi nih ya. Kamu gak boleh nakal di rumah begini. Iya ma, iya pak. Begitu papanya mamanya pergi nakal. Itu gak beda dengan bangsa Israel. Dan kejadiannya begitu Musa di atas ketemu Tuhan 40 hari 40 malam, senang sekali. Anak-anaknya nyembah berhala. Agak kesel. Tuhan aja sampai sabarnya hampir hilang. Yuk kita baca ya. Kita baca dari ayat yang kelima dari Keluaran 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakan kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Nih sudah rada gak sabar nih Tuhannya. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentu aku akan membinasakan kau. Tuh. Karena sudah keterlaluan nyembah lembu emas. Saudara, tapi apa kata Musa? Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, ayat yang ke-12, memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat yang ke-15 dari Keluaran 33.
Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya. Mengandalkan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Gak mau yang lain. Hanya pimpinan, ngandalkan Tuhan. Karena Musa itu punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Sudah ngerti, gak bisa tanpa Tuhan, aku gak mau berangkat. Karena Musa tahu, gak mudah untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Gak semudah kata-kata. Oleh karena itu aku gantung sama engkau saja Tuhan. Kalau engkau tidak menyuruhkan aku berangkat, aku mau tetap tinggal di sini. Aku tidak mau. Enggak mau. Oleh karena itu Musa katakan, Tuhan, katanya engkau kenal aku. Katanya aku dapat kasih karuniamu. Ayo dong Tuhan. Pimpin aku. Bawa aku masuk dalam kemenangan untuk dapat memimpin bangsa ini. Mengandalkan Tuhan. Saya berdoa saudara, jangan ngandalkan kekuatanmu sendiri, nggak mampu. Ya. Saya sudah doa puasa 3 bulan saudara, untuk supaya dicabut, supaya bisa mengampuni, nggak mampu. Dengan kekuatan sendiri nggak mampu, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Gantung sama Tuhan. Seluruh kelemahan kita, apapun saat ini, ya, apapun, engkau punya ikatan apapun, engkau punya kelemahan apapun, percaya, gantunglah sama Tuhan. Pasti saudara menjadi pemenang. Be a winner. Amin. Be a winner ya. Yang kedua, untuk menjadi pemenang itu bukan sekedar gantung sama Tuhan. Ya. Teorinya bisa, tapi Tuhan butuh skillnya kita, kemampuan saudara dan kemauan yang sungguh-sungguh. Yaitu yang kedua adalah harus punya kepandaian dan ketekunan. Ya. Kita lihat bagaimana Daud itu bisa ngalahkan Goliat. Dia gak pernah perang. Dia gak pernah dilatih untuk berperang. Kok bisa? Kepandaiannya dari mana? Memang kita tahu semua karena anugerah Tuhan. Ngandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Tetapi untuk menjadi pemenang itu ada skill dari kita. Ternyata Daud itu orangnya adalah tekun dan pandai. Dia tekun. Ketekunan akan membuat saudara menjadi pemenang. Seorang yang menjadi atlet ya, gak mungkin langsung bisa menang saudara. Tapi ketekunan itulah yang membuat dia bisa menjadi pemenang. Nah, kita lihat 1 Samuel 27 ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Itu tekun. Punya domba cuma sedikit digembalakan, tekun. Sekalipun dia sudah dapat job baru, jadi pemain kecapi di istana. Ya, sudah enak. Tapi dikatakan begitu ada waktu dia pulang. Apa? Kerjanya menggembalakan kambing domba yang dipercayakan. Ya. Tekun. Nah, tekun apalagi? Ternyata saya baca sebuah biografinya Daud dari versi orang Yahudi. Ya. Saya seringkali dapat kiriman-kiriman dan saya baca ini bagus juga ya. Di situ diceritakan Daud itu bukannya kalau mengembalakan domba kambing di padang terus tidur, enggak. Dia tuh orangnya kalau zaman sekarang ngulik, tahu enggak? Enggak mau
nggak mau nganggur. Daud itu orangnya tidak mau nganggur, apa saja dikerjakan. Nah, jadi dia kalau jaga apa yang bisa ya dilakukan ya. Nah dia tuh seringkali lihat bahwa kambing dombanya ini suka dimakan sama serigala. Serigala selalu ngejar-ngejar terus. Pikirnya gimana cara aku bisa mengalahkan serigala. Nah, jadi dia mulai ngulik jadi orang tuh. Apa saja dikerjakan. Dia lalu bikin ketepel. Nah, lalu dia belajar bagaimana saya bisa membuat dalam ketepatan. Bagaimana saya bisa melakukan ketepel ini sampai bisa pas. Ada pohon. Nah, dia mulai ambil batu. Dia memainkan ketepelnya. Pertama kali nggak bisa kena pohonnya. 2 kali terus menerus setiap hari. Sampai akhirnya dia bisa seluruh pohon itu dipenuhi dengan batu-batunya. Tekun. Ya. Jadi saat dia itu mengetepel akan Goliat, ya kita tahu semua itu karena anugerah Tuhan. Tapi dia punya skill. Dia bisa mengetepel batu tepat pada sasaran. Itu karena dia latihan. Dia tekun dan latihan, saudara. Belajar, saudara. Apapun yang saudara dan saya dipercayakan Tuhan. Pekerjaan. Apapun kita sebagai profesi kita sebagai apapun. Ingat. Harus tekun. Kalau jadi seorang bisnis tekun. Masak tekun ya. Ada seorang ibu yang gak bisa masak. Tapi karena dia masak ini. Sungguh sudah sekarang jadi tukang masak yang pintar sekali. Buka catering. Dulu masaknya gak enak. Saya bilang gak enak ini masakan kamu. Iya Tami, iya kurang enak. Masak lagi. Kalau ini gimana? Ya masih kurang enak. Tapi dia tekun. Terus nyoba. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sekarang menjadi orang yang pintar masak. Harus tekun. Dalam segala sesuatu harus tekun. Ya. Nah, selain itu memang ada kecerdasan. Ya. Dan kalau saudara ngomong, tapi aku bodoh. Gak masalah. Bodoh itu perlu diasah. Pisau kalau tumpul jangan dibuang. Diasah terus. Maka pisau itu akan menjadi tajam. Saudara dan saya, kalau benar-benar mau menjadi pemenang, belajar tekun, terus kepandaian kita bertambah lagi. Kenapa sih seorang anak itu mesti sekolah? Diasah. Saya sering kali ngomong sama cucu saya yang kedua, ngomong gini. Saya ditanyain sama dia, 6 kali 8 berapa Oma? Saya bilang 48. Salah, coba kamu. Saya bilang gitu. Terus mamahnya bilang, ini kalau perkalian itu diapalin no. Diapalin, nanti lama-lama bisa ya. Jadi harus apa? Tekun dan pandai. Kenapa anak mesti harus perkalian harus hafal? Karena itu dasar. Nah, saudara dan saya, dasar kita menjadi pandai itu sebenarnya kalau saudara mau baca Alkitab. Kalau saudara tekun baca Alkitab nanti jadi pintar saudara. Sungguh ya, belajar, jangan lupa baca Alkitab. Maka engkau akan menjadi pemenang dalam segala perkara. Be a winner ya. Baca Alkitab ya. Lalu yang ketiga, harus cerdik saudara ya. Cerdik itu apa sih sebetulnya? Cerdik itu bisa melihat peluang saudara. Namanya cerdik ya. Kalau kita melihat ini, cerdik itu karena ada peluang. Anak-anak yang main game, kalau tak lihat, ini anak kecil-kecil udah pada main game. Cucunya Guatlan tadi malam dia ngomong, ini harus begini,
Poponya bilang, Popo nggak bisa, diajarin sama saya. Tangannya diambil, ini loh dipencet. Gitu. Pinter, ya. Cerdik itu harus ada, cari peluang, di situ kita masuk, supaya kita bisa menjadi pemenang. Kenapa kalau kita ini lihat Pak Yusak ya, saya teringat akan Pak Yusak. Kalau saudara pernah naik mobil sama Pak Yusak, termasuk Pak Petrus Hadi, selalu bikin macam-macam. Ya. Saya kalau pada saat itu saya naik mobil berdua sama Pak Yusak. Pernah berdua naik mobil, pernah naik motor dari Semarang ke Jogja, sayanya. Ya. Pak Yusak waktu itu sekolah di Jogja. Saya diajak, Kak yuk tak ajak ke Jogja. Terus naik motor. Jadi saya naik motor sama Pak Yusak. Naik motor pernah, naik mobil pernah. Ngebut saudara. Saya tanya, aduh kamu kok berani banget? Iya, karena saya lihat, dia bilang, kalau kelihatan ini ada peluang, saya masuk. Begitu ada peluang, saya masuk. Itu namanya cerdik. Ya. Kalau tidak, ya terus dibawa, terus adanya di belakang, gak bisa menjadi pemenang. Ya. Nanti Pak Petrus Hadi berkali-kali kalau cerita, aku pernah pulang, lampunya mati, ya, mobilnya lampunya mati. Terus kata Pak Yusak, pakai senter, tuh, selalu ada peluang. Dan dilakukan, akhirnya nyampe. Kalau ya sudahlah, nanti nunggu sampai pagi, telat, saudara. Kecerdikan akan membuat peluang yang ada kita lihat, kita hitung, kita masuk. Kita baca di dalam Amsal 14 ayat 8. Sebelumnya itu Amsal 14 ayat 16. Amsal 14 ayat 16. Orang cerdik, nah ini nih ya, orang cerdik itu bertindak dengan pengetahuan, jadi enggak ngawur, saudara. Ya. Jadi kecerdikan adalah kita melihat peluang dengan pemikiran yang benar dan kita masuk. Tetapi orang bebal itu membeberkan kebodohannya. Ya. Cerdik itu tidak gegabah, pakai perhitungan. Rasanya bisa, ambil. Tidak bisa, jangan ambil. Begitu saudara di dalam usaha harus cerdik. Ya. Contoh misalnya, kalau saudara dagang, saudara lihat ini kelihatannya barang mau naik. Ya kita harus cari caranya gimana ini dagang mau naik. Harus dengan kecerdikan dan pengetahuan, ya. Jangan ngawur. Ya. Amsal 14 ayat 8 dikatakan, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Ya. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Nah, saudara, kita harus tahu cerdik adalah di mana ada kesempatan, ada perhitungan yang tepat, kita ambil. Itu namanya cerdik. Jadi untuk mendapatkan kemenangan, Tuhan katakan kamu harus cerdik. Kamu harus cerdik. Gak boleh bodoh. Siapakah orang yang cerdik? Daniel. Daniel itu orang yang benar-benar cerdik, makanya hidup enak. Coba, orang-orang yang cerdik hidupnya enak. Satu, Daniel. Kedua, Yusuf. Yusuf tuh cerdik. Dia ngomong gini, kalau nantinya lagi kelaparan, caranya harus begini. Itu cerdik. Ada perhitungan dengan pengetahuan. Nah, Daniel pun sama. Saudara dan saya untuk akhir zaman ini jangan jadi orang Kristen yang bodoh, saudara. Orang Kristen yang cerdik dalam menghadapi apapun. Kecerdikan, tapi harus tulus seperti merpati. Jangan cerdik terus jahat. Jangan. Cerdik tapi tulus.
Kita melihat akan Daniel 2 ayat 13. Ini cerita tentang Daniel yang ada di negara Babel. Itu benar-benar dijajah jadi tawanan. Tapi hidupnya enak. Tapi suatu saat mengalami masalah. Di mana ada suatu peraturan yang mau tidak mau dia harus lakukan. Tapi dia adalah orang yang cerdik. Kita baca sama-sama Daniel 2 ayat 13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik. Lihat ya, Daniel bicara dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryo, pemimpin pegawai raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryo, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryo memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya dia beri waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Asaria teman-temannya. Jadi saudara, ini cerdik. Kalau menghadapi masalah apa-apa, kita harus membagi beban. Dengan siapa? Jangan sama orang bodoh. Membagi beban dengan sesama kami sebagai anak-anak Tuhan. Bagi beban gak apa-apa. Bagi beban sama pendetamu. Bagi beban dengan pendoa-pendoa syafaat gak apa-apa. Yang bisa dipercaya ya. Supaya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta alam. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dan selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Ia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal-hal yang dipersoalkan raja. Kenapa? Pada saat terjadi sesuatu, keputusan raja untuk membunuh semuanya, Daniel gantung sama Tuhan. Daniel katakan, ayo sama-sama doa bareng-bareng. Akhirnya terbuka. Akhirnya dia bisa menyelamatkan semua orang-orang Kasdim. Dapat dikatakan orang-orang yang dipercaya oleh raja untuk menafsirkan segala sesuatu. Kenapa? Dia cerdik dalam berbicara. Yang terakhir, kesabaran saudara. Kesabaran tidak mudah ya. Amsal 14 ayat 29 dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, ini orang yang sabar itu besar pengertiannya. Betul saudara, betul. Amsal ini betul. Kalau kamu sabar itu punya pengertiannya, ya wislah, ya kan. Ya sudah, dijahati,
Ya sudah, mungkin dia sedang seperti ini ya. Penuh pengertian dan itu tidak mudah ya. Hari ini kita belajar dari Daud, saudara ya. Daud itu orang sabar, betul-betul sabar. Betul-betul sabar ya. Tolong ditayangkan, saya ada satu gambar tentang kesabaran dan penguasaan diri. Kemarin ini gambar sudah dikhotbahkan sama Sofi, tapi saya merasakan ini bagus sekali ya. Ini ada anjing yang dilatih. Jadi kesabaran tuh pakai dilatih loh. Tidak bisa langsung kita jadi sabar, gak bisa, perlu latihan. Nah ini ada anjing ya. Anjing itu kalau sama kucing itu mesti bertengkar terus. Tapi ada anjing sama kucing bisa tidur bareng gitu. Ada juga karena dilatih ya. Tapi naluri anjing adalah musuh sama kucing. Tapi ini ada beberapa anjing yang dilatih roh penguasaan diri. Ya. Lalu dilihat di situ, tiba-tiba ada saat mereka sedang siap-siap gitu ya, ada kucing lewat. Dia tahu, gemes nih, betul nggak? Nalurinya begitu, tak makan baik. Paling tidak, loh sungguh saudara, itu kucing sama anjing begitu. Di rumah kita ada anjing, kita nggak suka kucing. Suatu saat kucing itu mau masuk, lalu Kian ngomong, Abon. Dia tahu, wah langsung lari, kejar itu kucing. Ya. Jadi tahu itu sudah nalurinya, gemes gitu kalau ketemu. Begitu juga saudara kalau ketemu orang-orang yang nyakitin hati, ketemu lagi gitu kan. Kapan aku nggak ketemu sama kamu tuh gitu ya. Itu anjing juga itu, aduh. Mangsa nih ya. Tapi anjing ini dilatih sedemikian rupa untuk kesabaran dan roh penguasaan diri. Coba lihat, dilihat nggak kucingnya? Dilihat, ya kan dilihat. Dan ini kucing megal-megol di depannya dia, aduh gitu ya. Tapi ada roh penguasaan diri, sabar, ada roh penguasaan diri. Itu diam terus tuh. Gak ada satupun yang mau menyerang musuhnya yang ada di depan. Sabar. Sudah selesai. Yuk kita teruskan. Ya. Nah, sabar kamu akan bisa menjadi seorang pemenang. Ya. Saudara, kalau dari di sini saudara masih aku nggak sabar. Kalau nggak sabar berarti lebih bodoh dari anjing. Ya. Siapa yang mau lebih pintar dari anjing? Ya. Harus jadi pemenang ya. Harus jadi pemenang, jangan mau kalah terus. Ya kan? Jangan jadi pecundang ya. Nah, kita lihat belajar dari Daud. 1 Samuel 24 ayat 4. Pada saat itu Daud dalam keadaan yang tertekan sekali. Lalu dikejar-kejar Saul. Tapi lihat kesabarannya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Ini firman loh, ini firman. Aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Saudara. Kemudian berdebar-debarlah hati Saul karena ia telah memotong puncak Daud. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan apa yang demikian kepada Tuanku, kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu untuk melanjutkan perjalanannya. Gak mudah
Ya, nggak mudah. Tapi Daud sabar menantikannya. Ya. Yang kedua, sabar banget Daud itu. Pada saat dia keluar dalam keadaan tertekan sekali karena dikejar-kejar sama Absalom. Bagaimana seorang ayah yang melihat anaknya berontak, kudeta, aduh itu sakit banget. Sama orang lain bisa, tapi kalau sama anaknya itu, aduh kamu gak ngerti dari mana kamu diambil nak gitu ya. Tapi satu hal kita tahu, dia dikutuki sama yang namanya Simei. Coba lihat di dalam 2 Samuel 16 ayat 5. Ketika Raja Daud telah sampai di Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul dan bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus mengutuk. Daud dan semua pegawai raja dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukannya raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang pada hari ini. Saudara lihat, Daud itu sabar. Sungguh ada roh penguasaan diri. Gak apa-apalah, gak apa-apa ya. Bisa ngerti saudara. Dan biarlah hari ini saudara dan saya menjadi pemenang ya. Benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau. Dan benar-benar menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman. Akhirnya Simei tidak dibunuh ya. Pulang dia minta maaf. Saudara terus terang jujur saya, kalau orang seperti itu saya susah maafin loh, sungguh. Lo jujur, buat apa saya akan maafin? Enggak bisa. Yang tahu hati kita semua itu adalah Tuhan. Yang sanggup membuat kita memaafkan hanya karena kita gantung kepada Tuhan. Sungguh, orang begitu menghina, begitu mengkutuki, begitu itu masih diampuni. Saat pulang dia, oh raja aku minta ampun, diampuni. Ya sudah kamu tidak mati. Gak bisa saudara ya. Jujur ya. Hanya karena Kristus. Satu hal pesan saya, setiap kali ada perkara yang tidak bisa kamu lakukan ya, kamu lihat wajah Kristus yang mengatakan, nak lihat tanganku dan kakiku, aku lakukan ini semuanya untukmu. Dikutuk sudah, ditampar sudah, disalib sudah, dikhianati sudah, tapi tetap Tuhan mau melakukan semua hanya untuk saudara dan saya. Ya. Mari saya minta kita menyanyikan lagu tadi ya. Show me your face. Di dalam persoalan kami masing-masing,
kami menjadi